Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiuddin dengan nomor induk mahasiswa 2011302441, kelas atau jurusan Hukum Ekonomi Syariah 3F, dengan mata kuliah Hukum Pidana, dan dosen pengampu David Nugraha Saputra MH. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Hukum Pidana. 1. Jenis-jenis hukum pidana: hukum pidana material dan hukum pidana formil, hukum pidana umum, hukum pidana khusus. Jawabannya adalah 1. Hukum pidana material adalah hukum yang memuat tindakan pidana. Hukum pidana formil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang umum. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja. Nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Teori tujuan hukum pidana: teori mutlak dalam kurung pembalasan, teori relatif dalam kurung teori tujuan, dan teori gabungan. Jawabannya, teori mutlak dalam kurung pembalasan berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Teori relatif ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dan teori gabungan yaitu memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dalam kurung tujuan dan absolut dalam kurung pembalasan sebagai suatu kesatuan. Nomor 5. Pertanyaannya, percobaan berdasarkan KUHP. Unsur-unsur percobaan. Contoh percobaan pertanggungjawab pidana percobaan. Jawabannya adalah unsur-unsur percobaan ialah: 1. Ada niat. 2. Ada permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Contoh percobaan yaitu: 1. Penganiayaan ringan kepada hewan pada pasal 302 ayat 4 KUHP. 2. Berkelahi pada pasal 184 ayat 5 KUHP. 3. Mengambil barang bukan miliknya atau milik orang lain. Pasal 53 ayat 1 KUHP. Pertanggungjawab pidana percobaan. Percobaan pembunuhan seorang direktur perusahaan terkemuka yang
bergerak di bidang pertambangan yang bernama A. Percobaan pembunuhan tersebut dipicu oleh adanya sentimen atau dendam mantan partner bisnisnya yang bernama B. Rencana pembunuhan tersebut dilakukan dengan menyuruh orang lain, yaitu C sama D, dan juga meminta bantuan pembantu rumah tangga korban. Rencana pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara membakar rumah korban yang terletak di Jalan Hasanuddin nomor 12 Kalimantan Selatan. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2012 C dan D datang pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dan menyiram korban dengan membakar rumah korban. Namun, korban yang merupakan pengusaha batu bara telah mempersiapkan kamar tidurnya dilapisi dengan pelapis ruangan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Sehingga pada peristiwa tersebut, korban bersama istri dan anak-anaknya tidak meninggal dunia, tetapi hanya menderita luka-luka ringan saja. Atas peristiwa tersebut, kemudian para pelaku tersebut ditangkap dan disidik telah disimpan dan dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan dihukum dengan hukuman sesuai perbuatannya, meskipun korban cukup menderita secara material akibat perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Nomor 8. Macam-macam delik. Macam-macam delik yaitu A. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. B. Delik formil dan delik material. C. Delik kesengajaan dan delik kealpaan. D. Delik aduan dan delik umum. E. Delik umum dan delik khusus. F. Delik omisionis dan komisionis per omissionem komisa. Yang G. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Nomor 6. Pernyataan nomor 6. Pernyataan berdasarkan KUHP. Jenis-jenis penyertaan, unsur-unsur penyertaan, pertanggungjawab pidana penyertaan, yaitu dasar hukum penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi: 1. Dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan. 2. Mereka yang dengan pemberian janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan ancaman dan dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan sarana-sarana sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. 2. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain. Berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP
menurut dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat medoet dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang A dan B mencuri sebuah televisi di sebuah rumah di mana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat televisi tersebut ke dalam mobil yang berada di pinggir jalan. Pada contoh ini, perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi. Jelas perbuatan mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dan jawaban yang saya telah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.